Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel saya Isnaini Hanifah. Di video kali ini saya akan membahas tentang evolusi perkembangan metadata, yang mana tadinya metadata itu hanya sederhana dan tradisional hingga kini menjadi modern dan terkoneksi. Nah, untuk pembahasannya mari simak video berikut. Sejak zaman kuno, metadata atau data tentang data telah memainkan peran penting dalam mengelola dan mengakses informasi. Evolusi teknologi dan kebutuhan informasi telah mendorong perkembangan standar metadata yang berkelanjutan. Standar ini memungkinkan kita untuk mengatur, menemukan, dan memahami informasi dengan lebih mudah dan efisien. Jadi, metadata itu bagaikan label pada buku di perpustakaan. Dari label tersebut, kita jadi tahu nih bagian judul, penulis, dan subjek buku tersebut, sehingga dapat mempermudah kita untuk menemukan buku yang kita cari. Nah, demikian juga dengan metadata di dalam era digital, yang dapat membantu kita dalam menemukan informasi yang relevan di lautan data yang luas. Seiring berkembangnya teknologi, maka standar metadata pun ikut berkembang untuk memenuhi kebutuhan informasi yang semakin kompleks dan terhubung, sehingga informasi lebih mudah diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, kemudian di sini ada evolusi metadata. Yang pertama ada metadata 1.0, yang dimana pada tahun 1960-an sampai 1990-an, metadata di 1.0 ini dicatat pada media fisik, seperti kartu katalog. Pada 1.0 ini, aksesibilitasnya juga terbatas dan bersifat konvensional. Jadi di 1.0 ini masih serba fisik ya, masih tradisional gitu. Jadi kalau misalkannya di perpustakaan itu kita ingin mencari buku, maka kita hanya bisa mencari buku secara langsung dengan datang ke perpustakaannya gitu. Maka dari itu aksesnya terbatas gitu. Dan menggunakan kartu katalog, belum menggunakan katalog online. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada 2.0 pada tahun 1995-an sampai tahun 2000-an. Nah, jadi di sini tuh sudah mulai lebih terstruktur ya. Aksesibilitasnya juga lebih luas, dan sifatnya ini hanya ada pesan dan tidak ada interaksi, dan juga adanya mesin pembaca yang sifatnya relation, database, online katalog, dan lain-lain. Jadi di 2.0 ini sudah mulai menggunakan database ya, sehingga dapat mempermudah kita dalam akses sesuatu gitu. Kemudian yang ketiga ada metadata 3.0 dari tahun 2000-an sampai tahun 2010-an. Nah, di sini sudah mulai membangun alamat web seperti URL, mendapatkan informasi baru yang bisa di-collab dengan web dan lain-lain, mendeliver sebuah pesan atau informasi berdasarkan koleksi atau metadata yang tersedia, dan juga memungkinkan informasi tersebut untuk saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Jadi di 3.0 ini tidak hanya menyediakan informasi terstruktur dan dapat dibaca oleh mesin saja gitu. Nah, metadata 3.0 ini dikenal sebagai metadata terhubung, yang merupakan evolusi dari metadata 2.0 yang berfokus pada menghubungkan informasi melalui web semantik dan teknologi terdesentralisasi. Dan yang terakhir ada metadata 4.0 dari tahun 2010-an sampai dengan sekarang. Nah, metadata 4.0 ini dikenal sebagai metadata cerdas. Jadi pengelolaan informasinya itu memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI seperti sekarang ini ChatGPT ya. Nah, 4.0 ini juga erat kaitannya dengan pendekatan machine learning. Kemudian di sini ada contoh implementasi metadata di lingkungan sekitar. Nah, untuk yang pertama metadata 1.0. Nah, 1.0 ini kan masih berupa fisik ya. Jadi di sini saya mengambil contohnya yaitu buku. Nah, di dalam buku ini kan ada yang namanya bibliografi, yaitu isinya itu berupa judul, penulis, penerbit, ISBN, tahun terbit, genre, bahasa, dan lain-lain yang merupakan identitas dari buku tersebut gitu. Kemudian yang kedua ini contohnya dari 2.0 yaitu ada email. Karena di 2.0 itu sudah menggunakan digital, jadi di sini saya masukkan email karena di dalam email sendiri itu terdapat metadata yang berisi pengirim, penerima, subjek, tanggal, isi email, lampiran, dan lain-lain. Nah,
Selanjutnya ada contoh dari 3.0, yaitu di sini saya ambil media sosial. Nah, dari posting media sosial itu dapat menggunakan metadata 3.0 untuk menautkan ke profil pengguna, lokasi, topik, dan hashtag, memungkinkan penemuan konten yang lebih relevan dan interaksi yang lebih mendalam. Nah, kemudian ada contoh dari 4.0, yaitu belanja online yang lebih cerdas. Nah, platform e-commerce ini dapat menggunakan metadata 4.0 untuk merekomendasikan produk yang lebih relevan kepada pengguna berdasarkan riwayat pembelian, minat, dan data demografis. Nah, baik, segitu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya.